aku Stefani dari program studi administrasi keuangan dan perbankan. Dan di sini aku mau menjelaskan sedikit pemahaman aku mengenai fintech yang didasari dari Handbook Fintech untuk keuangan pribadi. Nah, pada dasarnya nih untuk di Indonesia sendiri, memang kita sudah mulai mengenal nih dan mulai menguasai tentang fintech sendiri. Walaupun atas dasar riset kesadaran dari OJK sendiri tentang masyarakat Indonesia ada sebesar 29,7% total populasi kita yang sudah menguasai fintech sendiri. Nah, ada juga asosiasi nih yang mendukung dan memberdayakan aktivitas fintech di Indonesia sendiri. Namanya Asosiasi Fintech Indonesia atau yang disingkat AFTEC. Nah, AFTEC ini sendiri gak cuma mendukung aktivitas untuk fintech di Indonesia sendiri, tapi juga dia menyelenggarakan pendidikan dan juga aktivitasnya yang berkaitan dengan advokasi kebijakan, ada juga kolaborasi dan komunitas, ada juga literasi dan pendidikan, dan ada juga penelitian dan pengembangan. Nah, sebelum aku lanjut untuk mengenai penjelasan selanjutnya lagi, aku akan flashback dulu nih, akan mundur sedikit, apa sih fintech itu? Nah, sesuai dengan namanya, fintech yaitu financial technology yang pastinya merupakan teknologi keuangan. Nah, fintech ini sendiri merupakan teknologi keuangan yang memang dirancang untuk meningkatkan dan memudahkan nih untuk penggunanya mengenai layanan keuangan sendiri yang secara digital pastinya. Nah, sesuai namanya udahlah ya, fintech ya udah financial technology atau teknologi keuangan. Nah, untuk pemanfaatan fintech sendiri perlu kita pahami secara pribadi dan juga seksama nih, karena fitur-fitur teknologi yang disediakan memang sudah semakin canggih bahkan semakin pintar. Tapi jangan sampai kecanggihan itu atau kepintaran dari fitur tersebut justru malah jauh di atas kita, justru malah kita yang terjatuh dan kita yang tertinggal. Itu jangan sampai. Dalam makna lain, aku mau menyampaikan bahwa ketika kita mau menggunakan layanan fintech itu sendiri, kita pun perlu memiliki perencanaan keuangan yang baik, di mana dalam kehidupan pun kita bisa menggunakan produk-produk dari fintech sendiri nih. Ada pinjaman online atau online lending, ada market agregator, ada juga pengelolaan investasi dan risiko keuangan, dan mungkin ada lainnya juga. Nah, diperlukan kedewasaan dan juga keberanian nih bagi kita penggunanya untuk bisa menahan diri, mengontrol diri terhadap godaan dari fitur-fitur fintech yang sangat amat memudahkan kita untuk melakukan pengeluaran, untuk transaksi pengeluaran. Jangan sampai kita malah lupa tentang pemasukan kita loh ya. Nah, aku lanjut untuk kategori dari fintech sendiri, ada peer-to-peer atau P2P mengenai lending dan crowdfunding, ada juga market agregator seperti yang telah aku sebutkan sebelumnya, ada juga manajemen risiko, investasi, dan juga lainnya. Nah, bicara tentang investasi, ada juga nih produk-produk di fintech yang digunakan untuk investasi. Contohnya ada juga Fantastic, ada Indogold, ada Invisi, ada Modal Rakyat, ada Xdana Investa, dan mungkin ada lainnya juga. Nah, contoh-contoh yang aku sebutin ini, mereka ini memiliki khasnya masing-masing mengenai kelebihannya, di mana hal ini membuat mereka unggul. Ada yang menggunakan modal invoice, gadai emas seperti Indogold, dan juga lainnya. Nah, selanjutnya ada juga produk yang dikhususkan nih untuk transaksi peminjaman seperti Akseleran, Cicil.co.id, Kredit Pintar, Tunai Kita, dan lainnya. Untuk layanan agregator dan produk keuangan sendiri ada cekaja.com, Pinjamania sebagai contoh. Nah, ada juga financialku.com, Halovina, PayOK, dan juga Ponsel Duit untuk jasa perencanaan keuangan. Kalau untuk amalan itu lebih ke perusahaan khusus untuk bergerak di pengelolaan kredit dengan jasa konsultasi penyelesaian hutang bagi kliennya. Nah, yang terakhir nih ada penggunaan fintech yang sangat amat gak asing buat teman-teman, yaitu fintech untuk uang elektronik atau e-money. Nah, contoh-contohnya apa sih? Benar banget, contoh-contohnya ada OVO, ada ShopeePay, bahkan sekarang ada ShopeePay Later, ada Dana, Link Aja, Autocash, GoPay, apalagi Dompet, Kunobu, e-money, dan masih banyak lagi. Nah, kalau menurut Menteri Koordinator Bidang Perekonomian sendiri yaitu Bapak Darmin Nasution, kira-kira itu ada sebesar 65% anak-anak generasi sekarang yang bisa menciptakan pekerjaan baru di masa depan dengan inovasi yang baru. Jadinya ini peringatan bagi kita untuk segala bentuk bisnis dan usaha di masa depan itu akan dimudahkan, tapi kita juga harus ingat untuk bisa menekuninya supaya tidak tertinggal. Nah, jangan sampai kita tergolong pada yang tertinggal itu. Jadi sekian dulu dari aku untuk kali ini. Kalau ada penjelasan yang kurang tepat ataupun berlebih, I apologize and I'm very open untuk saran ataupun komentar dari teman-teman. Thank you for watching. Terima kasih sudah mendengarkan dari awal hingga tadi. Semoga bermanfaat. Sukses selalu. Bye.